Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 8. Berjumpa dengan Pak Parno pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Silahkan simak baik-baik penjelasan dari Pak Parno. Peta materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu tentang prinsip kerajinan dan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada prakteknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. 3. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya dapat dipilah menurut manfaatnya. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Ini contoh gambar kerajinan dari floor clay dan polymer clay. 2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, contohnya yaitu kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Ini untuk contoh gambar kerajinan lilin yang digunakan untuk kelengkapan ritual atau upacara adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak.
1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Ada tanah liat, ada floor clay, ada kulit, getah nyatu, dan bubur tisu. Dua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh bahannya ada polimer clay, gip, fiberglass, sabun, lilin, parafin. Ciri-ciri bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. A. Tanah liat. Ciri-cirinya berwarna coklat muda, tua atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan. Sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan yang bersifat lunak. B. Kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak, sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. C. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. D. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Ciri-ciri dari bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. A. Ciri-ciri polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay yang tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin seperti semula. B. Fiberglass.
struktur cair, dan jika mengering akan mengeras. Dapat dibentuk ketika setelah setengah mengeras. Dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat keadaan cair maupun saat bahan mengering. Tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. C. Ciri-ciri lilin dan parafin. Berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan dilakukan dengan cara dicetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Dapat dicampur dengan aroma pewangi untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. D. Ciri-ciri GIP. Wujud bahan GIP adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah GIP harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan setelah produk jadi. Kelemahannya mudah pecah. E. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikian tadi anak-anak penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Untuk mengakhiri pertemuan, ada tugas yang harus kamu kerjakan. Tugasnya berada di lab worksheet, linknya ada di layar. Apabila kalian mengalami kendala dalam mengakses materi, kalian nanti bisa chat melalui grup kelas atau langsung ke saya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan pembelajaran ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.